dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Senang sekali saya Danis Citra dan kita bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim lagi. Tentunya kami bisa menemani Anda sambil bersantap sahur dalam program Syiar Sahur yang insya Allah akan memberikan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah dahsyatnya sedekah ya. Dalam ajaran Islam, sedekah atau berbagi ini sangat dianjurkan. Bahkan ketika kita memiliki sedikit rezeki atau rezeki berlebih, ini ada bagiannya untuk fakir miskin. Nah, kita akan bahas hari ini bersama Ustadz Darmawan Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Makin cerah aja nih kalau sudah pakai pakaian bernuansa kuning gini ya Ustadz ya. Nah Ustadz, sebelum kita bahas dahsyatnya sedekah, tapi apa sih sebenarnya sedekah itu sendiri ya? Apakah sesimpel memberi itu sudah termasuk ke dalam sedekah? Sebelum saya jawab detail, saya sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Saudaraku, sedekah itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Sesuatu itu ada material, ada non-materi. Kalau material rata-rata yang kita sedekahkan ya berupa duit, mungkin makanan, minuman dan lain sebagainya yang nampak. Ataupun yang tidak materi. Yang tidak materi itu yang bisa dilihat. Jadi tidak materi tapi bisa dilihat. Senyum. Senyum kepada orang lain itu sedekah. Ada yang sama sekali tak tampak mendoakan orang lain. Itu adalah bagian daripada sedekah. Makanya tadi saya definisikan yang dikatakan sedekah adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita sering memberi kepada orang lain, baik itu materi maupun non materi, sebagaimana yang barusan dijelaskan, maka Allah akan berikan kepada diri sesuatu yang amat sangat luar biasa. Kalau memang kembaliannya itu, kalau memang yang kita berikan itu materi, Allah kembalikan berupa materi dan non materi kepada diri. Makanya para ulama itu memberikan keterangan tentang dahsyatnya sedekah itu diantaranya dari hurufnya. Hurufnya sedekah itu kan 4. Shod, dal, qaf, ta. Keempat huruf ini melambangkan kedahsyatan dari sedekah. Shod, saunul halak. Orang yang mudah untuk bersedekah, dermawan, bukan darmawan ya. Kalau darmawan saya, dermawan. Orang yang mudah untuk bersedekah, kata orang Jawa loman, maka akan dijaga dari kerusakan. Apapun kerusakan itu. Kerusakan itu baik kerusakan fisik maupun non fisik. Apa yang non fisik? Misalnya nih, ada teman-temannya pada saat pandemi bisnisnya hancur, dia dijaga oleh Allah. Bisnisnya tetap minim, tidak jatuh. Bahkan ada yang jaya di saat pandemi karena sedekah. Ada yang mungkin pangkatnya teman-teman itu rata-rata yang satu letting itu jatuh. Dia malah naik pangkatnya. Karena rajin bersedekah. Saunul halak. Diri dijaga oleh Allah dari kerusakan. Ada yang sifatnya itu rumahnya, keluarganya diselamatkan oleh Allah. Saya punya cerita, ada orang di Surabaya itu setiap malam Jumat itu sering mengadakan kumpul-kumpul dengan tetangga. Setelah diajak zikir bersama, diajak makan bersama. Dia sendiri yang membiayai. Suatu saat rumah
tetangga orang yang sering adakan acara sedekah ini kebakaran. Tembok bersebelahan langsung. Maaf, tidak tersentuh api sama sekali. Rumah orang yang sering bersedekah ini. Tapi ada juga loh Ustadz, manusia yang memang dia tidak mengutamakan sedekah. Iya. Udahlah biarin aja. Itu gimana Ustadz? Itu berarti bagian daripada orang-orang yang bakhil. Padahal mereka punya rezeki yang cukup gitu Ustadz. Itulah yang dikatakan orang yang bakhil. Orang yang kikir. Sulit mengeluarkan harta bendanya. Padahal sedekah itu untuk dirinya sendiri. Ya. Bukan untuk siapapun. Untuk dirinya sendiri, keluarganya. Walaupun secara real kalau sedekah itu untuk orang lain. Tetapi sungguh saudaraku, dahsyatnya sedekah kembali kepada diri Ya. dan keluarga. Khususnya yang satu atap. Ini yang pertama, saunul halal. Habis huruf yang kedua, huruf sodakoh itu dal. Dal ini kata para ulama daf'ul bala. Menolak bala. Maaf, mau kecelakaan tidak jadi. Andai kecelakaan di jalan, maaf, na'udzubillah min dzalik. Mobilnya rusak, kendaraannya rusak, orangnya tidak apa-apa. Masya Allah. Sehat walafiat. Luka sedikit pun tidak. Dijaga oleh Allah. Daf'ul bala. Andai sakit, Allah beri kesembuhan. Ini makanya maaf, barangkali pemirsa ada yang sakit atau keluarganya ada yang sakit. Tidak, sembuh-sembuh, sedekah. Keluarin sedekahnya tuh. Bukankah ada hadis baginda Rasulullah, dawu mardokum bis sadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Ketika kita rajin bersedekah, penyakit apapun yang Allah berikan, Allah akan sembuhkan. Saya punya teman akrab. Dulu sama-sama berjuang di salah satu televisi untuk di audisi dai, anaknya lumpuh. Anaknya lumpuh. Rumah sakit manapun sudah angkat tangan untuk mengobatinya. Lalu teman saya ini ingat dengan hadisnya Rasulullah, dawu mardokum bisadaqah. Obati sakitmu dengan bersedekah. Tiap hari teman saya ini bersedekah. Apa yang Allah berikan, anaknya sekarang sembuh dari Masya kelumpuhan. Allah. Keutamaan bersedekah Keutamaan gitu ya bersedekah. Ustadz ya, akan ditolong oleh Allah gitu ya. Betul, dahsyatnya bersedekah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang mereka belum ada niat untuk bersedekah, itu memulainya dari mana Ustadz? Harus dipaksa. Jurusnya cuma satu. Allahumma paksain. Itu jurusnya. Allahumma paksain. Siapa yang memaksa diri. Kalau kita dipaksa oleh orang lain, marah kita. Marah. Jadi diri memaksa diri. Jadi segala sesuatu kan tergantung kebiasaan. Betul. Kalau kita terbiasa sedekah, insya Allah jadi ringan kok. Walaupun awalnya berat. Terlebih ini di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya bersedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Betul, dan jangan lupa untuk ingetin anak-anak kita untuk bersedekah dari dini ya Ustadz. Betul, ya. kita ajari anak-anak kita, maaf mungkin pada saat kita mengadakan kumpul dengan yatim piatu, fakir miskin untuk acara sedekah, kita minta bantu anak-anak kita yang ikut membagi. Di antara tujuannya adalah mengajari mereka. Ingat, dahsyatnya yang kedua adalah bisa menolak bala. Nah, kita akan bahas nih Ustadz menarik mengenai keutamaan sedekah terhadap fakir miskin ataupun anak yatim piatu ya Ustadz. Betul. Tapi setelah ini, usai jeda tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Rasulullah mengangkat dua jari ini pada saat bersabda kepada para sahabatnya. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surganya Allah. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah.
Ya, masih di Syiar Sahur dan masih bersama Ustadz Darmawan. Ustadz, kita masih melanjutkan mengenai dahsyatnya bersedekah selanjutnya. Bisa disampaikan, Ustadz? Terima kasih Mbak Denis. Tadi yang kedua sudah disampaikan bahwa dahsyatnya adalah menolak bala. Yang ketiga saudaraku, sod dal qaf. Huruf qaf ini kata para alim ulama, qaribun minallah wa qaribun minan nas. Orang yang suka bersedekah dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dicintai manusia. Kita semua nih kalau ditanya, pasti insya Allah jawabannya sama. Punya tetangga yang suka memberi dengan yang tidak suka memberi. Ya. Rata-rata kita jawab punya tetangga yang suka memberi. Itu yang paling kita suka. Itu artinya pertanyaan itu dikembalikan kepada diri. Ya. Ketika itu ditanyakan kepada tetangga. Tetangga kita yang ditanya begitu tentunya jawabnya sama dengan saat kita ditanya. Artinya apa? Menuntut diri untuk jadi orang yang dermawan. Orang yang suka memberi. Ingat, suka memberi dicinta oleh Allah. Walaupun hanya memberinya tidak sekedar materi tapi mungkin beri lauk gitu ya Ustadz ya, tetangga. Sesuai kemampuan tentunya. Gajah itu besar, burung pipit itu kecil, maka sesuai kemampuannya. Apa artinya saudaraku? Bersedekah tidak harus dipaksa. Cuma artinya tidak harus dipaksa nominalnya. Kemauan bersedekah yang harus dipaksa. Step by step insya Allah nanti akan menjadi banyak. Yang keempat, dan ini yang diharapkan oleh seluruh pemirsa. Dahsyatnya bersedekah, huruf ta. Apa itu ta? Tazidul amwal. Cepat kaya. Ini siapa sih yang tidak ingin cepat kaya? Semua kok. Tidak ada orang yang ditanya mau miskin. Tidak mau. Terkecuali baginda Rasulullah. Kita tidak bisa niru doa ini. Rasulullah itu doanya Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Terus terang saya tidak berani doa ini. Tapi rata-rata kita nih, para pemirsa semuanya yakin itu bahwa diri kita ingin kaya. Buktinya kita berikhtiar. Ikhtiar agar cepat kaya. Di antaranya selain bekerja adalah bersedekah. Sabda baginda Rasulullah, ma naqasa malun min shadaqatin. Harta yang disedekahkan tak akan pernah berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Hadisnya jelas. Ayat dalam Al-Baqarah 261 pun sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu pun masih Allah kali lipatkan sesuai dengan orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita sedekah tidak usah takut miskin. Walaupun 1 juta kita ambil 100.000, tinggal secara zahir 900. Tapi yakinlah, cepat atau lambat Allah akan kembalikan. Bisa jadi Allah kembalikan sama-sama berupa uang. Bisa jadi Allah kembalikan berupa anak kita yang nakal jadi tidak nakal. Rumah tangga yang berantakan bisa akur kembali. Bisa jadi yang sakit Allah sembuhkan. Urusan yang ruwet Allah selesaikan. Masya Allah, keutamaan bersedekah itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, dari sekian bentuk sedekah nih, apakah ada jenis sedekah yang memang paling dahsyat pahalanya? Atau mungkin keutamaan sedekah kepada fakir miskin dan juga kepada anak-anak yatim piatu itu bagaimana Ustadz? Ada bersedekah yang lebih diutamakan. Kepada siapa saudaraku? Kepada yang sangat membutuhkan dan orang itu taat kepada Allah. Contoh nih, ada 2 pilihan misalnya. Ada fakir miskin yang sholat. Yang satu fakir miskin, maaf nih, belum sholat, bukan tidak sholat, belum sholat. Maka kalau 2 ini pilihannya, andai disuruh memilih untuk keduanya, maka kita pilih yang fakir miskin yang sudah sholat. Kenapa? Paling tidak, andai kita kasih makanan, makanan yang dimakan minim untuk bisa menjalankan 5 waktunya. Andai kita kasih pakaian, pakaian yang kita berikan, entah itu mukena, entah itu pakaian baju, entah itu sarung, minim di antara yang kita berikan ada yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Syukur-syukur kalau semuanya diberi, yang sholat dan yang tidak sholat dikasih. Sebagaimana rahman rahimnya Allah. Yang sholat tidak sholat dikasih,
Yang puasa dikasih, tidak puasa dikasih, syukur kalau bisa keduanya. Kalau tidak bisa, andai ada pilihan, ada tetap yang kita utamakan. Begitu pula yatim piatu untuk kita beri sedekah. Kenapa saudaraku? Ana wa kafilul yatim hakadha. Begini sabda Rasulullah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim hakadha fil jannah. Rasulullah mengangkat dua jari ini pada saat bersabda kepada para sahabatnya. Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di surganya Allah. Artinya apa? Akan mendapat surganya Allah dan akan mendapatkan tingkatan surga yang nanti dekat dengan baginda Rasulullah kalau memuliakan anak yatim. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini itu bisa kita eksekusi semuanya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Ustadz ya, Ya. mengutamakan sedekah apalagi untuk anak yatim di bulan Ramadan Betul. ini ya Ustadz ya. Nah Ustadz, di masa sulit seperti ini kita tahu hampir semuanya naik nih ya Ustadz Ya. ya. Lalu gimana sih supaya kita tetap beristiqomah untuk bisa bersedekah Ustadz? Apalagi mungkin banyak orang masih mikir-mikir mau sedekah gimana tapi apa-apa naik, itu gimana Ustadz? Trik agar kita bisa istiqomah walaupun kondisi apapun. Iya. Yang pertama, yakinlah dengan apa yang telah Allah tetapkan. Rizki bukan apa yang kita perkirakan, tetapi apa yang sudah Allah tetapkan. Lah, sedekah ini untuk mencari bonus dari ketetapan. Kalau kita bersedekah, yakinlah akan diganti oleh Allah. Kalau kita bersedekah, yakinlah akan dilipat gandakan rezeki kita oleh Allah. Justru dengan masa sulit, mungkin maaf, sekali lagi maaf, mungkin perekonomian yang kita pas lagi tidak baik. Ayo, kita justru dengan kondisi seperti itu kita bersedekah. Yakinlah dengan melakukan seperti itu, perekonomian kita dinaikkan oleh Allah. Ini trik pertama. Trik yang kedua, yang tadi. Allahumma paksain. Memaksa diri untuk tetap bersedekah. Fisarra'i wadharra'i. Baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi kecukupan. Wah, luar biasa, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi kecukupan. Betul. Diutamakan sedekah berapapun nilainya gitu ya Ustadz ya. Betul. Dan mungkin selain dari materi gitu ya Ustadz, tadi Ustadz juga sudah bilang coba sedekah mungkin melalui makanan kepada tetangga seperti Ustadz ya, karena memang banyak sekali ini faktor-faktor yang bisa kita lakukan selain dari materi ini sedekahnya Ustadz ya. Nah Ustadz, kita masih akan bahas lagi mengenai keutamaan bersedekah. Tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Itulah sodakotin jariyah. Sodakoh yang pahalanya selalu mengalir sampai akhir zaman tanpa batas. Terima kasih teman masih bersama kami di Syiar Sahur, dan Ustadz Darmawan kita masih bahas soal keutamaan bersedekah. Ini sedekah ada yang paling top nggak sih Ustadz, boleh disampaikan? Keutamaannya. Ya. Ada satu yang tadi belum disampaikan. Ini yang menurut saya paling luar biasa. Daripada persoalan kekayaan, daripada dijauhkan dari balak dan bencana. Sabda baginda Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah bisa meredam murkanya Allah. Kalau Allah murka kepada kita, naudzubillah min dzalik, tidak ada obatnya saudaraku. Lah sedekah ini salah satu yang Rasul sudah sabdakan bahwa sedekah bisa meredam murkanya Allah. Kalau sudah murkanya Allah turun, tidak ada obatnya. Oleh karena itu ayo kita gemar bersedekah. Sore, siang, malam, tentu sesuai kemampuan kita. Gak bisa sedekah materi duit, senyum. Ya. Gitu. Senyum dengan tetangga. Istri senyum sama suami, sedekah tuh. Ustadz, kalau bicara mengenai sedekah subuh nih, mungkin Iya. ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman gitu ya Betul. Ustadz ya. Ini sedekah subuh itu seperti apa sih keutamaannya? Sedekah subuh itu sedekah yang dilakukan di waktu pagi. Salah satu keutamaan adalah ketika sedekah subuh itu dijalankan, pertama Allah akan catat melalui para malaikat-malaikat Allah yang itu akan menjadi
pahala yang tersimpan di sisi Allah yang manusia yang lain tidak diberitahu. Yang kedua, orang yang bersedekah di waktu pagi, maka sorenya, siangnya, sorenya, malamnya, nilainya akan dicukupi ekonominya oleh Allah. Jadi seharian itu dicukupi oleh Allah. Makanya kalau ada pertanyaan sedekah itu lebih baik di waktu yang mana? Pagi, selain bulan Ramadan ya, pagi, sore, malam, maka jawabannya adalah pagi hari. Syukur-syukur sebenarnya yang terbaik itu sebelum waktu subuh. Tapi siapa yang bangun kalau sebelum waktu subuh? Nah, makanya dialihkan selesai sholat subuh. Sehingga dikenal dengan istilah sedekah subuh. Salah satu manfaatnya orang yang sedekah subuh tadi. Di hari itu pula akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Selain sedekah subuh nih Ustadz, ada lagi yang sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda nih, itu Jumat Berkah. Bahkan mereka memposting, mempublis di sosial media gitu Ustadz ya. Mungkin mereka bukan untuk ria gitu ya, tapi untuk memotivasi teman-teman yang lainnya untuk melakukan sedekah di Jumat Berkah itu. Itu gimana Ustadz? Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Rasulullah. Ketika Jumat subuh dilakukan sedekah, maka ini selain mendapatkan nilai sedekahnya pun nilai keberkahan hari Jumat yang artinya nilai sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah. Berarti beda nilainya di luar hari Jumat, beda. Boleh dikata kalau misalnya hari Senin, hari Selasa, Rabu misalnya nilainya 1, Jumat bisa 10. Dilipat gandakan oleh Allah. Terlebih hari Jumat Ramadan. Nah, tambah dilipat gandakan oleh Allah sampai batas yang tak terbatas. Begitu. Urusan posting harus hati-hati. Nah, itu dia. Harus hati-hati. Saran saya jangan diri yang memposting. Biarkan orang lain yang memposting. Ketika diri memposting amal ibadah kita, di situ terus ada teman yang komentar, alhamdulillah. Terus kita suka. Maaf, menurut penilaian saya itu riya. Makanya hati-hati. Jangan diri yang memposting. Biarkan orang lain yang memposting, gak apa-apa. Kalau diri saat memposting amal ibadah, apapun bentuknya, sholatkah, sedekah Jumatkah, ataupun ibadah-ibadah yang lain, umrohkah, haji, terus diposting, dikomentari oleh orang lain. Saat diri tidak pandai menata hati, di saat itu, bisa jadi mengarah kepada riya saudara. Dan itu juga bisa jadi bumerang juga ya. Kalau riya menjadi bumerang, amal ibadah langsung hangus. Ah itu dia yang sangat disayangkan ya Ustaz Sayang, ya. betul. Nah Ustaz, kalau kita bicara mengenai sedekah yang lainnya nih, mungkin banyak juga orang melakukan sedekah pembangunan jalan atau sedekah dengan buat saluran air di desa-desa yang memang belum ada saluran air, itu gimana Ustaz? Sedekah itu ada dua. Ada sedekah jariyah, ada sodakoh ya, ada sodakoh jariyah, ada sodakoh ghairu jariyah. Kalau kita ngasih makan ke orang, itu sodakoh ghairu jariyah. Pahalanya hanya sesaat pada saat kita ngasih kepada orang. Kalau kita ngasih duit, itu sodakoh ghairu jariyah, yang pahalanya tidak mengalir. Ya pada saat duit habis ya selesai. Tapi kalau sodakoh itu kita bentuk jalan misalnya. Atau musola misalnya. Atau Al-Quran. Misalnya. Masjid atau semen, batu bata. Dan dirasakan untuk banyak orang yang juga. Yang dirasakan untuk banyak orang dan untuk selama-lamanya. Itulah sodakotin jariyah. Sodakoh yang pahalanya selalu mengalir sampai akhir zaman tanpa batas. Khususnya untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren, untuk yayasan yatim piatu misalnya. Di mana masjid itu dipakai untuk ibadah, di mana musola, surau dipakai untuk ibadah selama-lamanya. Kalau kita ada titip untuk semen misalnya, batu bata misalnya, keramik misalnya, selama tempat itu dipakai untuk ibadah saudaraku, maka selama-lamanya kita akan mendapatkan aliran pahala orang yang beribadah di tempat tersebut. Inilah yang disabdakan baginda Rasulullah, ada 3 amal yang tak akan pernah putus, terkecuali seluruh amal yang akan putus pada saat orangnya meninggal, terkecuali 3 hal. Yang nomor pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Masya Allah. Lalu bagaimana sih Ustaz cara mengajarkan anak-anak kita sedari dini itu untuk bisa bersedekah? Kalau kita bersedekah, ajak anak-anak kita. Iya. Sehingga anak-anak kita melihat orang tuanya bersedekah. Ingat,
Anak-anak kita punya file ketika memandang kita bersedekah, memandang orang tuanya beribadah, punya file yang tersimpan di otaknya. Walaupun hari ini usianya mungkin 15, 16, belum digerakkan oleh Allah. Suatu saat file yang terekam, mungkin bisa jadi saat orang tuanya meninggal. Anak-anak melihat, ya Allah, orang tua saya dulu rajin bersedekah. Sekarang hari ini tidak ada yang meneruskan. Saya hari ini harus meneruskan. Padahal orang tuanya sudah wafat. Makanya ajak anak-anak kita saat kita bersedekah. Yakinlah itu akan menancap di file yang terekam di otaknya. Dan mudah-mudahan file itu dibuka oleh Allah. Sehingga anak-anak kita pun rajin bersedekah kelak di masa yang akan datang. Masya Allah, jadi jadikanlah orang tua sebagai contoh yang Betul. baik juga untuk anaknya, terutama ajaran Islam dalam bersedekah. Betul. Luar biasa Ustadz, ini sepertinya sudah 30 menit, nggak kerasa nih ya Ustadz ya. Dan pemirsa, seperti memang jangan menunggu kaya nih ya untuk bersedekah, dan juga jangan menunggu tua untuk berbagi kebaikan. Yuk kita mulai dari sekarang untuk bersedekah, meskipun hanya dengan memberikan senyuman pada sesama. Betul. Ya Ustadz ya. Dan tidak terasa juga nih sudah 30 menit Syiar Sahur menemani Anda semua. Terima kasih juga Ustadz Darmawan sudah menemani saya hari ini dan menemani pemirsa Syiar Sahur hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya dari Citra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.